terutama kalau untuk kamar mandi, musola, dan kita juga ada ruang khusus untuk kayak meeting atau apa gitu, ada aula yang memang kapasitasnya agak lumayan, itu di 100 orang. Di luar itu juga kita banyak wahana ya, kayak wahana permainan anak-anak itu yang memang kita masih jadi base-nya di sini itu go-kart. Ketemu lagi bareng Bintang dalam program acara Tribun Lampung UMKM dan Travel. Nah, kali ini Bintang nggak sendirian Tribuners. Kali ini Bintang bareng Kayla. Nah, kita lagi di mana sih nih, Kay? Kita lagi ada di Lanakila Lake yang ada di Desa Pemenangan, Kabupaten Pringsewu yang ada di Lampung. Nah, mau tahu Tribuners gimana sih keseruan Bintang dan juga Kayla di Lanakila Lake? Yuk ikuti kita berdua. Nama saya Alfi Syahrin, kebetulan di sini sebagai manajer operasional di Lanakila. Ya intinya yang ngurusin operasional atau jalannya wisata di sini lah. Gitu. Kalau untuk bukanya kita memang mulai buka itu awal buka soft opening itu di tahun baru 2002 soft openingnya. Karena memang dulu kita pembangunannya bertahap, Mbak. Jadi kita buka soft opening dulu, kemudian grand openingnya itu di sekitar tanggal 17 Maret tahun 2022. Jadi kalau untuk per sekarang ini kita sudah jalan hampir 3 tahun. Lanakila ini sebenarnya terbentuk karena kita itu lihat ada potensi gitu. Karena dampak dari genangan sendiri atau bendungan Wesi Kampung ini, kebetulan masyarakat di sini kan penghasilannya mayoritas di pertanian. Dan setelah terkena dampak bendungan ini, pertanian itu agak kurang. Jadi kebetulan kita lihat potensinya kok bagus di wisata, karena memang tujuan awalnya kita adalah memberdayakan masyarakat setempat. Makanya pekerja-pekerja di sini itu mayoritas orang sini semua. Kalau untuk Lanakila sendiri memang itu kebetulan kita ngambil dari bahasa Hawaii ya, karena desa kita kan namanya Pemenang. Nah, kebetulan kita cari dapat di bahasa Hawaii itu Pemenang itu diartikan Lanakila, sedangkan Lake itu danau. Makanya kita ambil simpelnya aja, Lanakila Lake itu danau yang ada di Pemenang gitu aja. Kalau untuk fasilitas sama sih Kak, kayak wisata-wisata yang lain, terutama kalau untuk kamar mandi, musola, dan kita juga ada ruang khusus untuk kayak meeting atau apa gitu, ada aula yang memang kapasitasnya agak lumayan, itu di 100 orang. Di luar itu juga kita banyak wahana ya, kayak wahana permainan anak-anak itu yang memang kita masih jadi base-nya di sini itu go-kart. Go-kart itu mungkin di Pringsewu cuma ada di sini gitu, go-kart. Terus ada juga Little Zoo. Little Zoo itu kayak kebun binatang tapi mini gitu Kak. Di luar wahana ya, kita ada juga kayak camping, terus ada juga foto-foto guide, foto piknik, terus ada juga perahu. Kalau misal mau naik perahu itu bisa langsung ke bawah, itu durasinya sekitar 1 jam, itu keliling bendungan sampai ke jembatan terpanjang. Kalau kita di weekday itu operasional kita jam 11 startnya Kak, kita close-nya jam 7. Tapi kalau di weekend memang kita agak perpanjang sedikit, karena memang kadang-kadang
orang-orang yang dari jauh itu pengen standby lebih lama itu. Jadi kalau di weekend itu jam 10 sampai jam 8 malam. Tapi kalau memang ada yang dari luar, karena kita ada camping, kita juga ada yang standby di sini 24 jam. Biasanya kalau yang camping banyak kita tambah orang. Biasanya kayak yang standby di sini kan 2 orang. Tapi kalau misal yang camping ada lebih dari 10 orang, pasti kita yang standby lebih dari 4 orang gitu. Kalau kita yang pasti hajat tahunannya itu di tahun baru Kak. Tahun baru kita pasti ngadain acara, biasanya event-event gitu, yang pasti pesta kembang api, terus juga ada fun camp, kemudian penerbangan lampion. Itu yang memang jadi entitas utama kita kalau pas tahun baru gitu. Kalau untuk dari database kita kayak, kalau untuk sementara kita pengunjung yang paling jauh itu dari Padang, itu karena memang kita dekat dengan pondok pesantren yang notabene banyak siswanya itu yang dari semua luar kota, khususnya Palembang sama Padang. 2 bulan ke depan kita fokus ke maintenance Kak ya, karena memang rencana kita di tahun ini kita fokus ke maintenance karena kita sudah 3 tahun. Kemungkinan kita perbarui yang memang sudah agak kurang layak kayak tempat duduk apa segala macam gitu kan. Cuman kalau untuk pembangunan ke depan kita memang masih ada, karena kita masih mempersiapkan lahan di sebelah go-kart itu masih agak luas, yang rencananya kemungkinan kita arahnya ke outbound, karena memang kita juga ada banyak paketan yang di dalamnya itu meliputi outbound, kayak ada outing, terus juga ada field trip anak-anak Kak. Kalau untuk field trip kita memang ada field trip anak gila, itu kita memang utamakan untuk TK dan anak pendidikan usia dini PAUD. Kalau kita di field trip itu ada outboundnya, terus ada edukasinya, ada prakaryanya, dan juga ada senang-senangnya Mbak. Kalau untuk outboundnya mungkin ada permainan-permainan kecil untuk anak-anak lah kayak biasa. Terus kalau untuk edukasinya kita pengenalan hewan itu, terus interaksi dengan hewan. Terus kalau untuk kerajinannya kita ada melukis, tapi kita memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Contohnya kayak cup-cup bekas minuman itu Kak. Jadi kita dari tim juga kalau pas ada bekas-bekas itu kita kumpulin lagi. Ya nanti kalau pas field trip tentunya kita udah cuci bersih. Nah itu paling nanti buat wadah telur asin. Jadi kita lukis dulu. Anak-anak kan suka melukis tuh Kak. Nah kita lukis dulu. Setelah itu kita ajarin buat bikin telur asin. Yang nantinya telur itu tentunya dibawa pulang. Nanti setelah 14 hari baru mereka bisa rebus dan konsumsi. Selain telur asin juga ada tempe, pembuatan tempe. Terus juga ada menanam pohon. Kalau untuk kegiatan seneng-senengnya kita ada tangkap ikan. Nah Tribuners, itu tadi keseruan Bintang dan juga Kayla di Lanakila Lake. Saksikan terus Tribun Lampung UMKM dan travel selanjutnya. See you!